Jangan lupa subscribe di YouTube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. Beberapa hari yang lalu saya mendapat kiriman sebuah buku. Judulnya menarik. Siapa yang akan datang ke pemakamanku saat aku mati nanti? Ini agak ngeri-ngeri sedap begitu ya. Siapa yang datang ke pemakaman Anda kelak ketika Anda meninggal? Itu pertanyaan yang menarik untuk dijawab. Karena ini merupakan pertanyaan yang berkaitan dengan perjalanan hidup kita sebagai manusia. Apa yang sudah kita lakukan dan apakah akan ada orang yang datang ke pemakaman kita nanti? Ini buku ditulis oleh Kim Sang-hyun. Kim Sang-hyun ini adalah penulis dari Korea. Di dalam buku ini diceritakan, intinya adalah bahwa toh akhirnya kita ini manusia biasa. Tetapi dalam pemahaman kita sebagai orang biasa, setiap orang sebenarnya ingin berbuat baik dalam hidupnya. Ini juga mengingatkan saya pada satu pertanyaan teman saya beberapa tahun yang lalu. Kalau kamu nanti meninggal, kamu ingin dikenang sebagai sosok yang bagaimana? Pertanyaan ini silakan Anda jawab sendiri-sendiri di rumah. Anda ingin dikenal sebagai sosok yang bagaimana ketika Anda meninggal kelak. Nah, dalam konteks menjadi orang yang baik walaupun sebagai orang biasa, maka hari ini saya hendak mengajak Anda untuk mendengarkan cerita tentang orang-orang yang merasa orang biasa saja, tapi apa yang dilakukan oleh mereka adalah perbuatan baik yang luar biasa. Nah, kita mulai dari tamu yang pertama. Siapa dia? Mari kita sambut Rudy Bernardus Haeckel. Iya. Saya panggil Bung ya. Ya, siap. Bung Rudy. Silakan duduk. Bung Rudy, jadi saya dengar waktu SMP Ya. Anda dikeluarkan dari sekolah gara-gara mencuri. Betul itu? Betul sekali. Apa yang Anda curi dari sekolah itu? Waktu di SMP itu, saya sempat mencuri buku di perpustakaan. Saya ambil, saya curi, dan saya jual di pasar loak. Jadi ini bukan kenakalan, ini kejahatan ini ya? Kejahatan, Karena ya. Anda mencuri untuk dijual. Dijual. Kenapa Anda sampai harus mencuri dan menjual? Dan ketika saya curi, saya jual itu, uangnya ya buat beli makan, buat mabuk begitu. Beli makan dan mabuk. Ya. Ini anak SMP loh ini. SMP, ya betul. Oke, ini kejadian di mana? Di Madiun. Di Madiun. Ya, waktu itu di SMP Bernardus. Oke, terus Anda sendiri berasal dari mana? Aslinya saya dari Maluku Tenggara, dari Kei lah. Oke, tapi hidup di Madiun pada saat itu. Iya. Setelah Anda mencuri, dan ini pasti ketahuan kan? Iya, ketahuan. Anda dikeluarkan. Dikeluarkan dari sekolah. Setelah dikeluarkan, bagaimana nasib Anda? Sekolah Anda, pendidikan Anda? Setelah saya dikeluarkan, itu bapak saya tanya sama saya gini, apakah kamu mau sekolah? Saya bilang saya sudah nggak mau sekolah dah. Tidak mau sekolah? Iya. Oke. Akhirnya setelah itu saya kerja di bengkel motor waktu itu. Setelah itu saya kuli bangunan. Setelah kuli bangunan saya penjual koran. Nah, setelah jual koran saya beralih lagi. Jadi pengamen, dan akhirnya juga turun ke jalanan jadi anak pang. Anda jadi anak pang yang Iya. rambutnya apa? Mohawk gitu ya, mohawk betul. gitu ya. Warna-warni dan kelihatannya nggak pernah mandi itu ya. Iya, betul sekali. Itu biasanya berapa lama nggak mandi itu? Kalau saya nggak pernah mandi itu 6 bulan sih. Jadi 6 bulan saya nggak pernah mandi. Masih teringat baunya ya? Waduh, itu aromanya aromatik sekali itu. Oke,
Dengan semua itu sekarang kalau pertanyaannya pekerjaan Anda apa? Saya pendeta. Pendeta. Ya. Oke, menarik sampai di sini dulu karena kita lihat dulu liputan berikut ini. Rudi Bernardus Elkel atau yang sering disapa Rudi ini adalah mantan anak pang dan pernah hidup di jalanan. Kehidupan yang keras membuat dirinya sempat terjerumus ke dalam pergaulan yang membawanya ke kehidupan yang kelam. Namun, berkat kasih sayang kakak iparnya, hati Rudi pun perlahan melunak hingga bertobat dan memutuskan untuk kembali ke jalan Tuhan sebagai seorang pendeta. Bahkan, tak ingin anak-anak jalanan di daerahnya hidup seperti masa lalunya yang keras. Rudi membuat tempat penampungan bagi anak-anak jalanan, khususnya anak-anak pang. Di tempat ini mereka diberikan siraman rohani, diajarkan hidup mandiri, dan berkarya untuk dapat menghasilkan pundi-pundi rupiah tanpa harus di jalanan. Bahkan, ada yang menjadikan tempat ini sebagai tempat tinggal mereka. Tempat yang dinamakan Pondok Pemulihan Crossline ini sudah berhasil membuat ratusan anak jalanan memiliki kehidupan yang lebih baik. Kedepannya, Rudi berharap dapat terus membimbing mereka, terutama anak-anak jalanan yang masih mencari arah dalam hidupnya. Saya yakin penonton sudah mulai penasaran, ingin tahu latar belakang Anda. Kenapa sampai dalam usia yang masih remaja, ya masih duduk di bangku SMP, Anda sudah mencuri, menjual barang curian berupa buku, kemudian Anda gunakan untuk makan dan mabuk-mabukan. Pekerjaan orang tua apa dan bagaimana kok sampai Anda bisa sampai di Madiun? Dulu waktu saya masih kecil, waktu di daerah Maluku Tenggara di Kei. Jadi bapak kandung saya itu memberikan saya kepada kakaknya bapak saya di Madiun. Paman ya, Om. Om, ya. Kenapa? Karena ini cerita dari saudara saya bilang bahwa saya dulu kecil dibanting sama mama saya. Dibanting? Iya. Apa yang terjadi? Jadi leher saya seperti ini waktu itu. Saya dibawa ke Madiun, dibawa ke tempat dukun pijat bayi waktu itu. Karena leher saya seperti ini. Oh, karena dibanting itu Ya. Anda kemudian mengalami masalah. Iya, terus akhirnya bisa sampai saat ini. Oke. Leher saya bagus kembali gitu. Baik. Ini kan Anda berarti tinggal sama om atau paman, Iya. sama bibi atau Iya. tante. Iya. Nah, kemudian bagaimana kehidupan Anda kok sampai Anda mencuri dan mabuk-mabukan seperti itu? Waktu saya tinggal sama om saya, sama tante saya anggap sudah sebagai orang tua saya sendiri. Bapak angkat saya itu kalau memperlakukan saya itu, saya dipukulin, diajar, diinjek, sampai saya bilang begini, saya pakai bahasa Jawa. Titenono besok, titenono. Besok aku segede tak pateni kowe. Awas kamu ya, kalau aku Ya. sudah besar aku bunuh kamu. Itu betul. Ini penerjemahnya ini. Iya. Ya. Iya. Terus? Jadi seperti itu Oh, akhirnya. jadi Anda dari kecil aja mau bunuh om Anda ini? Iya. Oke. Dan saya akhirnya mulailah setelah saya hidup dengan om, terus berhenti dari jual koran. Saya sempat kerja di Klaten waktu itu servis mesin jahit. Jadi servis itu ketika bapak saya meninggal waktu itu udah. Bapak yang mana ini? Bapak angkat. Oh, yang Iya. kejam pada Anda itu. Iya. Setelah bapak angkat meninggal, mulai saya melebarkan sayap saya. Melebarkan sayap itu pengertian. Dalam arti saya mulai
merajalela di jalanan. Karena dulu kalau ketahuan merokok dipukul menurut saya. Ketahuan mabuk itu dihajar. Jadi setelah paman Anda meninggal, Anda malah tambah rusak. Tambah rusak. Hidup di jalanan. Hidup di jalanan. Waktu bapak masih ada tuh saya tahan-tahan dulu. Belum berani. Belum berani, karena ini Iya. masih remaja nih ya. Iya. Dan di jalanan bagaimana kehidupan Anda ini? Di jalanan ketika saya bertemu dengan teman-teman, kita bikin komunitas punk. Ya di jalanan mabuk, terus pakai obat. Setelah itu ngerampok. Ngerampok? Iya. Ngerampok apa itu? Ya nyuri uangnya orang. Saya kan emosi waktu itu. Saya ambil pisau waktu itu. Saya mau tusuk itu sapamnya itu. Pak Pendeta, Ya. masa lalu Anda kan mengerikan kalau menurut saya ya. Nah, tentu kami semua, termasuk saya tentu, ingin tahu apa yang terjadi dalam kehidupan Anda sehingga Anda bisa seperti sekarang. Apa yang terjadi dalam hidup Anda setelah kehidupan liar itu? Waktu itu saya masih kondisi keadaan ngamen ya, ngamen di bis. Saya ditelepon sama kakak kandung saya. Kamu mau nggak pulang ke Papua? Bahwa saya mau aja. Saya pulang ke Papua. Dia bilang ada kakak iparmu di Surabaya. Oke, terus akhirnya saya pulang ke Madiun. Saya pamit sama ibu angkat saya dan pamit sama teman-teman semuanya bahwa saya sama adik saya yang bungsu, kita juga balik ke Papua waktu itu. Nah, setelah itu saya ke Papua. Ke Papua naik apa? Saya ke Surabaya dulu. Oke, Naik dari kapal Madiun, dulu. Surabaya, Iya. ini ke Perak ini ya. Iya. Karena ini kapal laut naiknya Kapal ya. laut betul. Oke, naik kapal laut menuju Papua. Ke Papua. Papuanya di mana ini? Di Sorong waktu itu. Dari mana Anda punya uang untuk beli tiket? Saya tidak punya uang waktu itu memang kan. Dan kakak ipar saya juga nggak ngasih saya uang tiket. Cuma diajak ikut Diajak ikut aja. Lah. Ntar kamu naik di kapal. Terus naik kapalnya bayarnya gimana? Saya nggak bayar. Oh, jadi penumpang gelap ini. Tapi itulah, Surabaya memang ketat sih. Tapi saya nggak tahu kok tiba-tiba saya bisa naik di atas kapal dengan aman. Padahal itu ada pemeriksaan juga. Lolos. Lolos saya. Oke, ini boleh dibilang rencana Tuhan kalau kita percaya ya. Iya, Jadi Anda naik tapi tanpa tiket. tanpa tiket. Berhasil nggak sampai di Sorong tanpa tiket itu? Ada kendala-kendala di dalam perjalanan. Apa kendalanya? Waktu kapal sudah mau berangkat dari Surabaya ke Makassar waktu itu, ada pemeriksaan tiket di situ. Terus? Akhirnya saya ditangkap sama penjaga kapal itu, Iya, sama ditangkap. sapamnya di situ. Karena saya nggak punya tiket. Jadi gitar sama HP dirampas sama mereka, Disita. disita. Terus diturunkan dong di Makassar. Nggak. Oh. Saya kan emosi waktu itu. Saya ambil pisau waktu itu. Saya mau tusuk itu sapamnya itu. Terus? Tapi kakak ipar saya, namanya Jel Kapitarau, dia bilang sama saya begini, nggak usah ribut di atas kapal, nanti di Sorong ada gantinya. Nah, sebelum Anda berangkat dari Madiun ke Surabaya, saya dengar ada seorang teman yang menitipkan apa? Alkitab, Oh, Alkitab. betul. Terus waktu Anda dikasih Alkitab, apa nggak aneh bagi anak liar seperti Anda dengan kehidupan yang keras, dikasih Alkitab, apa yang Anda bayangkan atau Anda rasakan hari itu? Teman saya namanya Adi itu, dia ngasih Alkitab ke saya. Dia bilang begini, aku cuma bisa ngasih kamu uang saku ini, Alkitab. Terus Anda nggak bingung gitu? Saya bingung, Oh, bingung. saya nggak pernah baca Alkitab saya. Terus kenapa dikasih? Kenapa saya dikasih Alkitab? Gitu. Tapi Anda terima? Saya terima. Namanya buat kenang-kenangan saya terima. Jadi tetap dibawa Alkitab ini? Tetap saya bawa. Oke. Nah, apa yang terjadi ketika sampai di Sorong? Bagaimana kehidupan Anda di Sorong ini, di Papua?
Sampai saya di Sorong satu kaget. Kagetnya? Saya tinggal di tempat seperti ini, di gunung waktu itu. Namanya tempat garam. Di atas, jauh dari keramaian. Saya di Madiun, tempatnya wah enak lah bagi saya. Saya tinggal di Papua, tempat yang baru pertama kali saya injak. Dan akhirnya saya berpikir, ini berarti saya mulai dari nol lagi di sini. Waktu itu rambut saya gimbal kayak Bob Marley itu, panjang. Saya cari kerjaan di toko-toko apa, nggak ada yang mau nerima saya. Iya wajar lah. Anda dengan rambut nggak gimbal aja nakutin, apalagi dengan rambut gimbal gitu. Makanya Udah saya kebayang heran, gitu. kok saya nggak terima kerjaan, gimana ini? Udah akhirnya suatu saat saya diajak ke gereja. Mau, Awalnya saya nggak mau. tapi Pertama diajak ke gereja, saya malah ke pantai. Karena gini, saya pernah mengalami satu kepahitan sama gereja. apa yang terjadi hari itu? Waktu saya di Madiun pakai penampilan punk masuk gereja, orang sudah menjauh dari saya. Oke, sakit hati Anda. Karena orang Madiun sudah tahu siapa saya. Ini pengamen jalanan anak punk. Terus Dengan penampilan punk, rambut dimohak, masuk gereja. coba kita lihat tadi supaya saya bisa dapat bayangan bagaimana penampilan Anda waktu dulu. Jadi dengan model sepertinya Anda masuk, waktu itu Anda masuk gereja untuk apa? Ya saya mau ikut misa waktu itu. Kok bisa anak seperti Anda yang hidup liar tiba-tiba teringat Tuhan? Saya kalau ke gereja tuh cuma ya duduk aja, dengerin, habis itu pulang. Nggak merasakan apa-apa? Enggak, Oke, tapi kepengen datang juga. pengen datang aja. Baik, sekarang kembali ke Sorong, Papua. Ya. Jadi ketika Anda diajak ke gereja, awalnya Anda menolak. Saya menolak karena bagi saya gereja itu tempatnya orang suci. Orang kayak saya gini, aduh, bukan di gereja tempatnya. Masuk Selanjutnya? gereja, tiba-tiba kok kayak saya tuh kayak orang kesetrum saya. Nggak tahu kenapa. Nah, waktu ibadah, jemaat itu lagi memuji Tuhan, tiba-tiba saya nangis kayak anak kecil. Saya juga heran. Saya ini di gereja nggak pernah nangis, wong saya ini preman kok masuk gereja kok nangis. Nah akhirnya ada pendeta di situ bilang begini, siapa yang mau didoakan silakan maju ke depan. Saya disuruh maju waktu itu sama kakak saya. Kamu maju aja, biar didoakan kamu. Biar dapat kerjaan. Oke, saya maju. Waktu saya maju itu, di telinga saya dibisikin sama hamba Tuhan itu. Dia bilang begini, kamu akan dipakai Tuhan. Saya heran, saya mau dipakai Tuhan apa? Wong saya orang bejat gini mau dipakai Tuhan. Dan saya didoakan dan saya terjatuh akhirnya, saya tidak sadar. Nah, gereja itu ada namanya bengkel manusia. Ternyata bengkel itu bukan buat motor aja sih, manusia juga. Namanya bengkel manusia. Oke. Nah, saya diikutkanlah di situ. Masuk di bengkel manusia itu. Apa nilai-nilai yang diberikan di dalam bengkel ini? Di situ diajarkan bagaimana kita memuji dan menyembah Tuhan. Jadi hampir tiap hari saya diminta untuk menyembah Tuhan. Dan pada akhirnya sampai saya mengalami satu pelepasan. Jadi saya merontak begitu. Badan-badan yang megangin saya itu badannya gede-gede semua. Itu bisa terpelanting semua. Padahal waktu itu badan saya kurus. Dan saya didoakan sampai saya akhirnya semua ilmu atau apapun yang saya miliki di badan ini lepas semua. Dan akhirnya terlepas, cuma hanya satu yang belum terlepas, yang paling susah dilepas. Apa itu? Itu roh kepahitan. Saya punya kepahitan yang begitu kuat sama orang tua saya, sama orang-orang yang ada di sekitar saya. Suka bully, suka apa itu. Apa kepahitan yang Anda rasakan apa itu? Dendam. Sama orang tua misalnya apa yang membuat Anda dendam? Karena karena orang tua saya
bawa saya ke Madiun, saya nggak berhasil, saya jadi gembel. Kakak-kakak saya yang di Maluku sukses. Dan waktu pulang mau ke Papua itu, saya punya niatan untuk memotong mama saya. Mau bunuh orang tua? Iya, Mama? karena saya jengkel sama dia karena dia sudah banting saya. Saya tidak terima saya. Jadi Anda merasa dibuang oleh orang tua? Iya, Jadi itu kepahitan yang Anda rasakan? kepahitan, betul. Tapi kan di Sorong itu ada momen kalau nggak salah Anda bertemu dengan mama kan? Itu ketika saya sudah mengalami pertobatan. Oh, oke. Saya berjumpa dengan mama. Kapan persisnya kemudian Anda akhirnya memutuskan, ya aku jadi pendeta? Ini kan keputusan yang tidak mudah bagi Iya. terutama anak dengan latar belakang seperti Anda ini. Saya memutuskan untuk sekolah teologi ya. Karena saya punya hati untuk melayani begitu. Tapi godaan itu begitu banyak buat saya. Hingga saya akhirnya jatuh lagi di dalam dosa. Oh, apa yang Anda lakukan? Saya tinggal di kompleksnya orang Palu waktu itu. Ada anak perempuan di situ. Nah, dia tuh orang yang saya doakan. Dia tuh suka sama saya. Satu saat dia suka sama saya, akhirnya saya bawa dia ke tempat-tempat yang gelap. Di situ ada saya, ada dia, juga ada iblis. Nah, iblis ini yang menggoda saya akhirnya. Hingga saya akhirnya jatuh di situ. Dan orang tuanya itu tahu. Jadi di kompleks Palu itu gempar. Saya dicari sama mereka. Dan saya mau dipukul, dimasa dengan mereka. Akhirnya kakak saya marah dengan saya. Kamu sudah bikin malu Tuhan. Terus suatu saat akhirnya saya bilang ke kakak ipar saya, Kak, saya mau sekolah teologi aja. Setelah itu selesai, minggunya sore saya masuk sekolah teologi. Nak, ada sinar putih nak masuk tubuhmu nak. Doamu dijawab Tuhan nak. Dan setelah acara KKR itu selesai, saya diajak ke belakang sama beliau. Dia cuma bilang begini, kamu tuh bukan di sini tempat kamu. Terima kasih Anda masih bersama saya di acara Ki Kendi dan masih bersama Pendeta Rudy Elkel yang masa lalunya penuh dengan kepahitan, masa lalunya mengerikan. Tapi hari ini dia adalah seorang pendeta yang justru menolong orang-orang yang seperti dia dulu, yaitu yang kehidupannya jauh dari gereja, jauh dari Tuhan. Nah, kan kemudian Anda memilih kembali ke Madiun. Iya. Kapan keputusan itu Anda ambil untuk kembali ke Madiun? Kenapa harus kembali ke Madiun? Saya juga bingung ya, kenapa kok saya bisa balik ke Madiun ya? Tapi itu memang ada suara Tuhan dari seorang hamba Tuhan. Waktu saya merintis di gereja di Kepulauan Aru Dobo itu, saya merintis di gereja Kalvari Misi waktu itu di Dobo. Saya sering keluar ke luar pulau di Sulawesi. Waktu itu saya buat KKR di situ, KKR kesembuhan, KKR kelepasan di situ. Dan akhirnya saya jumpa dengan teman saya namanya Pendeta Rudy juga. Dia ngomong sama saya gini, Pak Rudy, ketika saya berdoa bahwa Tuhan sampaikan kepada saya bahwa Pak Rudy tempatnya bukan di Maluku, tapi Tuhan siapkan tempat yang besar buat Pak Rudy. Oke, akhirnya saya mengaminin itu semua. Terus saya akhirnya berapa minggu berikutnya saya balik ke Dobo. Di Dobo itu ada satu KKR yang besar di lapangan terbuka. Waktu itu ada seorang hamba Tuhan namanya Ibu Siti Muslika. Dia tunjuk saya di atas panggung. Dia bilang begini sama saya, Nak, ada sinar putih nak masuk tubuhmu nak. Doamu dijawab Tuhan nak. Dan setelah acara KKR itu selesai, saya diajak ke belakang sama beliau. Dia cuma bilang begini, kamu tuh bukan di sini tempat kamu, tapi Tuhan siapkan kamu di Madiun. Dan kamu akan dipromosikan Tuhan di Madiun. Padahal dia nggak kenal Anda secara pribadi. Tidak kenal saya secara pribadi. Tapi dia langsung menyebutkan di Madiun. Iya, tahun 2013 saya kembali ke Madiun.
Saya keliling di semua gereja yang ada di Madiun untuk kesaksian hidup saya. Tapi di situ Tuhan nggak ngomong apa-apa sama saya. Akhirnya saya ambil doa puasa 40 hari waktu itu. Saya tanya Tuhan, Tuhan saya ini mau pelayanan, saya butuh payung Tuhan untuk memayungi pelayanan saya di Madiun. Dan akhirnya Tuhan gerakkan saya untuk waktu itu buka buku Telkom yang besar, tebal. Saya buka di situ ada namanya GSJA Air Hidup Madiun Jalan Cendrawasih nomor 19. Saya cari gereja itu akhirnya. Saya cari ketemu dan saya akhirnya ketemu sama satu staf kantor di situ. Saya ngomong sama beliau, Pak di sini ibadahnya jam berapa ibadah? Ibadah pagi sama sorenya. Kalau pagi jam 6:30, kalau sore jam 5. Waktu masuk di gereja itu, waktu saya memuji-muji Tuhan, Tuhan ngomong sama saya, kamu akan di sini. Visi saya itu, saya punya kerinduan untuk menjangkau teman-teman saya di jalanan. Dan akhirnya Tuhan itu kasih saya hikmat untuk ketemu dengan teman saya yang ngasih Alkitab itu. Adi. Ya, si Adi itu, saya ketemu dengan dia. Dia jadi apa waktu itu? Dia masih ngamen waktu itu. Terus? Nah, saya ketemu sama dia dan dia temukan saya dengan teman-teman yang lainnya. Nah, akhirnya saya buat namanya Sajam waktu itu, Satuan Anak Jalanan Madiun. Anda bikin apa ini, komunitas ya? Komunitas ya. Kegiatannya Komunitas. apa? Tujuannya apa? Saya ketemu sama mereka, saya berbicara tentang kehidupan sama mereka. Kehidupan, terus ya kita nyanyi-nyanyi rohani, terus saya kasih mereka makan segala macam. Tapi teman-teman Anda itu mau diajak seperti itu? Puji Tuhan mereka mau. Tapi mereka tahu bahwa Anda sekarang sudah pendeta? Tahu, semua sudah tahu. Oke. Semua sudah tahu kalau saya sudah pendeta. Terus setelah itu saya ketemu sama mereka. Nah, saya ke gereja, saya ngomong sama pimpinan saya. Saya rindu kalau punya namanya rumah singgah waktu itu. Oke, akhirnya kita kontrak rumah singgah. Rumah singgah Damai waktu itu masihan. Itu sekitar tahun 2015. Tapi memang membuat rumah singgah itu nggak gampang. Saya banyak tantangan sih ya. Teman-teman bikin kasus dengan polisi segala macam. Saya harus bagaimana mendampingi mereka. Mereka masuk penjara. Saya juga harus membesuk mereka, menolong mereka. Dan puji Tuhan sampai akhirnya mereka juga mengalami pemulihan dalam hidup mereka begitu. Kalau dilihat di video itu kelihatannya komunitasnya hidup itu ya. Banyak juga yang datang ya. Iya. Jadi kegiatan-kegiatan di sana antara lain apa? Di sana itu kalau sekarang ini Pondok Pemulihan namanya, kegiatannya untuk penanaman hidroponik, ada cuci sepatu juga, ada lukisan kayu juga. Jadi seperti itu. Oh, jadi ada aktivitas yang positif ini ya, Iya. produktif juga, Iya. dan ada pemberdayaan ekonomi ya. Iya. Tapi modalnya dari mana ini ya? Kalau modal itu saya nggak punya modal. Terus bagaimana itu operasionalnya, kegiatannya, kemudian bagaimana anak-anak bisa mulai berusaha? Saya hanya bisa berdoa dengan Tuhan dan Tuhan menggerakkan orang-orang untuk menolong saya. Ada yang dari seorang dokter dari Manado, ada yang dari Kota Madiun sendiri, ada dari Ibu Wakil Wali Kota, Ibu Indaraya, juga menolong kami, dan juga dari jemaat juga. Baik, jadi kalau dilihat perjalanan hidup Anda tadi dari anak jalanan, kemudian sekarang Anda jadi pendeta dan menolong anak-anak jalanan. Iya. Ini udah berapa lama kegiatan Anda bersama anak-anak jalanan untuk memanggil kembali mereka untuk hidup dengan cara yang lebih benar? Kegiatannya sudah 5 tahun ini. 5 tahun. Apa perubahan yang Anda lihat atau Anda rasakan dengan adanya kegiatan di rumah singgah ini? Dampaknya itu mereka udah kayak sudah nggak kayak dulu lagi hidupnya, gitu. Pernah sudah masuk gereja juga mereka
meskipun berpenampilan punk, saya bilang masuk aja gereja, nggak masalah. Oke, jadi ini pengalaman Anda merasa ditolak, sekarang Anda malah membuka diri, Iya. walaupun penampilan anak-anak pang ini seperti itu, tetap boleh masuk gereja. Iya. Tapi ngomong-ngomong Anda pendeta, tapi kalau dilihat di video tadi, dan sekarang hari ini saya lihat kok penampilan Anda justru kayak anak-anak pang. Padahal Anda sekarang pendeta, Anda merindukan masa lalu atau? Tidak, saya suka berpenampilan seperti ini karena saya untuk menjangkau teman-teman, dan teman-teman di jalan itu bisa merasakan bahwa mereka itu bagian dari kita Tidak juga. ada jarak ya? Iya, nggak jadi ada Anda jarak. menjadi bagian seperti mereka. Iya, betul. Tapi sekarang ada misi untuk mengajak mereka hidup Iya, lebih baik. betul. Saya juga bergabung sama satu komunitas, namanya komunitas Crossland. Crossline. Crossland itu artinya Christian Underground Community. Wis, apa lagi nih? Jadi itu dari Surabaya, dari teman saya namanya Bang Jack. Dia salah satu ketua Crossland di Surabaya. Akhirnya saya bergabung sama mereka di sana juga. Kegiatannya apa nih? Kegiatannya seringkali kita bikin acara namanya Rock for Jesus. Oke. Musik rock tapi bernuansa rohani. Ada juga Christmas Rock Party, Ush. gitu. Oke. Jadi ini pendekatan yang lebih apa ya? Iya. Lebih membumi ya. Membumi ya, betul. Karena menjadi bagian dari kegiatan anak-anak rock tanda kutip ini Iya. ya. Tapi di situ ada siar agama. Iya, betul. Baik. Jadi sekarang ini apa rencana ke depan yang hendak Anda lakukan atau wujudkan? Rencana ke depan saya rindu sekali supaya Pondok Pemulihan itu punya tempat yang permanen begitu. Selama ini kita kontrak. Dan kita butuh tempat yang lebih besar lagi karena visi saya bukan cuma anak jalanan aja sih, Bang Andi. Tapi Tukang becak yang tidak punya tempat tinggal, orang-orang tua-tua yang tidur di emper-emper toko itu, saya mau angkut mereka semua untuk tinggal dengan saya bimbing, saya bina mereka, dan supaya mereka juga diterima dengan orang banyak begitu. oke, itu menjadi mimpi yang ingin Anda wujudkan ya. Iya. Baik, Pak Pendeta, ya. Saya akan doakan, saya yakin banyak orang akan mendoakan supaya rencana yang baik itu bisa terwujud ya. Iya. Jadi sekali lagi terima kasih. Nah, berikutnya ini Pak Pendeta, nanti saya akan bercerita tentang dua sosok yang luar biasa. Yang pertama melakukan kegiatan di Sika, Nusa Tenggara Timur, dan yang kedua sosok yang punya kegiatan kebaikan yang luar biasa di daerah Yogyakarta. Siapa mereka dan apa yang mereka lakukan? Ceritanya menarik. Karena itu ikuti terus Kick Andy. Tapi justru dengan keterbatasan itu, apa yang Anda lakukan di mata saya dan saya yakin di mata banyak orang sesuatu yang luar biasa. Kemanusiaan itu tidak memandang suku, agama, atau kelompok. Kemanusiaan sifatnya universal. Dan itulah yang diperlihatkan oleh Mary Jane Coulson, seorang perempuan asal Belgia, yang belakangan ini lebih dikenal dengan nama Mama Belgi. Perempuan ini melakukan kegiatan yang luar biasa di Nusa Tenggara Timur, walaupun dia sendiri memang berasal dari Belgia. Nah, apa yang dilakukan oleh Mama Belgi ini dan apa dampaknya bagi masyarakat di NTT dan di sekitar Sika? Mari kita ikuti cerita tentang Mama Belgi berikut ini.
saat Panti juga memiliki unit usaha seperti bengkel olahan produk kayu. Terima kasih kepada Mama Belgi. Mama mengajarkan kami kesederhanaan, ketulusan, dan kesabaran menghadapi anak-anak di panti asuhan. Dan Mama, terima kasih banyak atas didikan Mama. Kami sekarang menjadi orang yang dewasa dan belajar mencintai orang lain lagi. Ini yang luar biasa, Mama. Terima kasih, Mama. Kalau waktu saya akan meninggal, yang membuat saya kekuatan adalah Tuhan. Tuhan yang tahu apa yang saya butuhkan. Ya, itu tadi sekilas atau cuplikan apa yang dilakukan oleh Mama Belgi dalam usianya yang sekarang sudah 86 tahun. Pengabdian yang sangat panjang, mengingat cerita bagaimana di masa muda dia sudah ada di Nusa Tenggara Timur dan menyerahkan hidupnya untuk kegiatan-kegiatan kemanusiaan di sana. Dan tadi kita lihat bagaimana anak-anak asuh yang selama ini mendapat perawatan pertolongan dari Mama Belgi bersaksi bahwa kehidupan mereka berubah, kehidupan mereka bisa berlangsung seperti saat ini karena pertolongan Mama Belgi. Sayang sekali Mama Belgi oleh karena kesehatan tidak bisa bergabung di acara kita hari ini di Jakarta. Tapi mudah-mudahan cerita mengenai Mama Belgi yang kita dengar dan kita lihat tadi bisa menginspirasi kita bahwa kemanusiaan itu sifatnya universal. Siapa saja yang membutuhkan pertolongan kita selayaknya kita bantu. Nah, berikutnya saya akan mengundang seseorang, sosok yang luar biasa juga. Kalau bicara tentang aktivitasnya, berminggu-minggu tidak akan selesai. Sosok ini juga punya latar belakang dari keluarga yang kurang mampu, tapi hari ini kita melihat bagaimana dia dengan segala keterbatasannya menolong anak-anak yang membutuhkan uluran tangan. Siapa dia? Mari kita sambut Nur Ali Suwandi. Iya, terima kasih. Terima kasih. Saya manggilnya Mas Nur aja atau Mas Suwandi atau Mas Ali? Mas Bon Ali aja. Pak Mas Bon Ali. Pak Bon Ali. Siap. Tunggu dulu, kenapa dipanggil Bon Ali? Ceritanya panjang Bang Andi. Karena dulu saya kan pernah di pondok pesantren dan saya ini sering ngebon di pondok pesantren. Di koperasi, di warung sering ngebon. Gitu. Iya. Saya untung nggak sampai jadi Bon Andi ya. Saya ngebonnya dikit aja. Anda terlalu panjang ngebonnya sampai dikenal sebagai Bon Ali. Ya. Oke, kalau gitu Pak Bon Ali silakan duduk. Terima kasih. Pak Bon Ali, sekarang Ya. Anda tinggal di mana?
Alhamdulillah sekarang saya tinggal di Yayasan Rumah Singgah Bumi Damai Kota Gede, Kota Yogyakarta. Gede di Jogja ya. Betul. Kalau tadi dari cerita Anda bahwa Anda ini waktu masih mondok di pesantren, Anda tukang ngebon, Betul. itu artinya kehidupan keluarga secara ekonomi ada masalah ini ya? Ya, saya ini jadi dilahirkan orang tua. Setelah dilahirkan kan saya orang tua saya kan orang nggak mampu. Jadi orang tua saya bekerja sebagai buruh. Saya dititipkan sama simbah saya. Terus simbah saya semakin lama usianya semakin tua. Terus di saat saya umur 5 tahun, saya dipondokkan di pesantren di Tambak Beras, Jombang, Bahru Ulum. Di tempatnya guru saya Ki Haji Jamaluddin Ahmad. Kalau dilihat dari cerita ini berarti lebih banyak karena faktor kemiskinan sehingga Anda ditaruh di pondok daripada keinginan agar Anda belajar agama itu ya? Ya, dua-duanya Bang Andi. Dua-duanya. Satu, karena faktor ekonomi orang tua. Yang kedua, simbah saya menginginkan saya ditaruh di pondok pesantren. Oke. Menarik, karena saya undang Anda hari ini, itu berkaitan dengan apa yang Anda lakukan. Terutama untuk membantu anak-anak yang nasibnya sama seperti Anda, hidup dalam kemiskinan, ya, membutuhkan uluran tangan, dan kegiatan Anda menurut saya luar biasa banyaknya untuk menolong orang. Alhamdulillah. Tentu yang jadi pertanyaan, Anda ini sekarang pekerjaannya apa? Kok bisa menolong sebanyak itu? Nanti saya akan jelaskan berapa banyak yang Anda tolong, tapi pekerjaan Anda sekarang apa? Saya sebagai anggota kepolisian Republik Indonesia. Anda polisi? Polisi, Bapak. Pangkatnya apa? Pangkat saya masih bawahan, Pak. Apa itu? Pangkat saya masih Bribka, Brigadir Kepala, Pak. Kepala, oke. Boleh tahu nggak gajinya kalau gitu? Alhamdulillah, jadi mohon izin Bang Andi, gaji saya merasa bersyukur aja. Gaji saya bersyukur dan cukup untuk keluarga saya dan bisa untuk membantu yang lain. Intinya nggak gede-gede amat ya. Alhamdulillah. Tapi justru dengan keterbatasan itu, apa yang Anda lakukan di mata saya dan saya yakin di mata banyak orang sesuatu yang luar biasa. Tapi nanti ceritanya, sekarang kita rehat sejenak, saya akan segera kembali. Anda juga membantu anak teroris ya. Menarik untuk diceritakan mengingat pekerjaan formal Anda sekarang adalah polisi dengan pangkat Brigade Kepala. Pak Bonali, kita lanjutkan ya. Ya. Anda lahir dari keluarga miskin, kemudian umur 5 tahun sudah dipondokkan ya, di pondok pesantren. Kemudian sekarang Anda banyak membantu anak-anak santri, anak-anak duafa, anak-anak yatim piatu. Anda kemudian membantu juga orang-orang jompo, Anda juga membantu anak teroris ya. Dan banyak sekali kegiatan sosial Anda. Nah, ini kan menarik untuk diceritakan mengingat pekerjaan formal Anda sekarang adalah polisi dengan pangkat Brigade Kepala. Ya. Nah, sekarang yang ingin kita ketahui tentu adalah bagaimana sampai Anda bisa seperti sekarang. Tapi sebelum itu, ada baiknya kita lihat dulu liputan berikut ini. Jadi saya tamat sekolah, saya melaporkan ke guru saya, ke kiai saya, sowan, Pak Yai, saya mohon doa restu karena sekolahnya sudah selesai. Ini Ali mau mencoba mendaftarkan masuk polisi. Alhamdulillah kiai saya memberikan restu dan doa. Besok kalau kamu udah jadi polisi, satu pesan saya, kamu harus hubul waton minal iman, yang artinya cintailah bangsa ini. Yang kedua, jadilah polisi yang bisa bermanfaat bagi bangsa dan negara. Saya merasa terhibur, bisa ketemu dengan masyarakat,
bisa dekat dengan masyarakat, apalagi kita sebagai anggota polisi ada tugas juga harus melindungi, mengayomi, membuat masyarakat hatinya biar tentram. Dan alhamdulillah dari Bapak Kapolda, Kabid Propam, semuanya ngasih izin begitu, mendukung kegiatan saya. Yang pertama, kami di kesosialan, yaitu saya bikin rumah yatim. Rumah yatim saya yatim piatu, fakir miskin, jumlahnya sampai saat ini 125. Yang kedua, saya bikin pesantren, yaitu pesantren Pondok Pesantren Al-Fatah. Sekarang udah jumlahnya kurang lebih hampir 50 anak. Terus kita juga membina para pemulung-pemulung yang berada di TPS Piungan pembuangan sampah itu, ada 600 pemulung yang kita bina. Terus kita membuat masjid. Alhamdulillah sampai saat ini masjid yang kita bangun baru 11. Dan kita bikin TK, PAUD, 1 TK, 2 PAUD, semuanya gratis. Dan kita juga membina para jompo-jompo di pelosok gunung yang ada di atas gunung itu, orang yang fakir miskin yang nguruk hidupnya sendiri, kurang lebih 2.000 lebih. Kalau beliau bagi kami semacam apa ya, malaikat utusan Allah untuk membantu masyarakat kami. Beliau seorang yang tangguh, seorang polisi yang tidak mengenal lelah. Beliau setiap warga yang membutuhkan beliau, dia tidak pandang itu malam, tidak pandang itu siang, tidak pandang hujan. Beliau selalu datang untuk membantu kami. Kami, warga masyarakat, tidak bisa membalas atas budi baik beliau. Kami hanya bisa berdoa, mudah-mudahan beliau senantiasa diberikan kesehatan, diberikan kekuatan oleh Allah SWT. Terima kasih Bapak Brigjen Rali. Kalau harapan saya cuma satu kepada seluruh masyarakat Indonesia semuanya. Ayo kita bersama-sama membangun bangsa ini dengan caranya masing-masing. Sebelum kita cerita tentang kegiatan sosial Anda, saya ingin tahu udah berapa lama Anda jadi polisi nih? Udah 22 tahun. Wow. Dari Tamtama. Wow. Luar biasa ya. Nah, sekarang cerita, kapan persisnya Anda merasa kemudian terpanggil untuk membantu masyarakat, membantu sesama? Awal mulanya bagaimana sih? Alhamdulillah kita menjadi polisi. Saya kan sowan dulu sama kiai saya. Iya. Pak Yai, saya sekolahnya sudah selesai. Ali mohon izin Pak Yai, minta doa restunya. Ini Ali besok mau mengabdi masuk polisi. Alhamdulillah kiai saya ngasih restu dan ridho sama saya. Oke Ali, kalau mau jadi polisi, besok kalau udah keterima jadi polisi, kiai saya ngasih amanah sama saya. Amanahnya satu, Ali, besok kamu harus hubbul waton minal iman, yang artinya cintailah bangsa Indonesia ini. Karena mencintai bangsa ini adalah sebagian daripada iman. Yang kedua, amanahnya beliau yaitu besok kalau udah jadi polisi, jadilah polisi yang bisa bermanfaat bagi bangsa Indonesia ini. Dari itulah Bang Andi, saya masuk polisi, terus keluar, kita melaksanakan amanah beliau. Gak masuk akal bahwa Anda bisa melakukan semua tadi, bahkan masjid Anda bilang baru 11. Betul. Satu saja menurut saya udah luar biasa, tapi 11 masjid, kemudian ribuan anak Anda sudah bantu. Itu bagaimana cara Anda? Ini akal saya sebagai manusia nggak bisa mencerna ini. Nah, bagaimana awal mula Anda memulai dan bisa sampai seperti sekarang? Alhamdulillah Bang Andi, tentunya ini adalah rahmatnya Allah yang diberikan kepada saya. Dan doa-doa guru saya dan doa
kedua orang tua saya, dan doa-doa para alim ulama. Jadi saya melaksanakan kegiatan ini, di samping itu karena saya juga merintis yaitu pembuatan batik sama istri saya, jualan batik, dan kami juga membuka lowongan pekerjaan buat masyarakat. Jadi donasi itu alhamdulillah, satu, saya dibantu dari Bapak Kapolda, Ibu Kapolda, Wakapolda, Ibu Wakapolda, dibantu Bapak Kabid Humas, dibantu Kabid Propam, dan saya dibantu orang-orang yang baik, dibantu para alim ulama, para kiai, para habaib, dan dibantu dari lintas agama pun membantu saya, baik dari monizin, dari non muslim, dari umat Nasrani, dibantu dari sahabat-sahabat saya yang beragama Buddha, itu membantu kegiatan saya, Bang Andi. Alhamdulillah semuanya bisa berjalan. Oke, kalau dilihat indahnya ya, Siap. keberagaman itu merupakan anugerah sebenarnya ya. Waktu Anda merasa bahwa Anda harus menjalankan tanda kutip pesan dari kiai Anda, apa nggak terpikirkan siapa yang harus dibantu dan bagaimana memulainya? Nah, saya ini kan orang dulu di pesantri, sebagai santri. Jadi kalau udah dikasih amanah dari guru, ya kita laksanakan, Bang Andi. Jadi kita laksanakan sedikit demi sedikit, setapak demi setapak. Jadi pertama membuat rumah yatim. Alhamdulillah bisa berjalan. Bikin lagi kita pondok pesantren. Terus membuat lagi sumber-sumber air. Dan lain-lain, Bang Andi. Dan Betul. tadi kan ada kegiatan Anda mendatangi lansia ya, orang-orang jompo ya. Iya, Bang. Itu kegiatan apa itu ya? Itu saya kasih nama kegiatan sejahtera bersama, bahagia bersama. Jadi biar masyarakat simbah-simbah itu yang berada di pelosok gunung, di atas gunung, ya kita ke sana, satu kita sapa, kita membawa sembako seadanya, ya kita memberikan sembako itu biar simbah itu kalau dikasih sembako kan bahagia. Kalau udah bahagia kan merasa sejahtera, begitu Bang Andi. Dan Anda sendiri yang turun ya? Iya Bang Andi. Langsung turun ke simbah-simbah itu. Oke. Kalau mau dihitung-hitung nih, berapa banyak sebenarnya anak-anak yang sudah Anda bantu melalui kegiatan sosial kemanusiaan Anda ini? Kalau anak yatim di yayasan kita jumlahnya 125 anak. Kalau di pondok pesantren jumlahnya alhamdulillah udah 50 anak. Nah, ini kan banyak orang yang bertanya-tanya. Pertama, Anda kalau dilihat lepas dari Anda punya usaha batik, tapi pasti ada uang pribadi yang Anda harus korbankan ya untuk kegiatan di luar bantuan. Banyak orang yang nggak paham apa yang Anda rasakan, apa yang Anda dapatkan dengan membantu orang dan mengorbankan waktu dan kesenangan Anda pribadi. Yang saya dapatkan biasa-biasa saja. Tapi hati saya selalu bersyukur karena apa? Saya bisa ketemu simbah-simbah, ketemu dengan anak yatim. Dan saya anggap karena apa? Senyuman simbah-simbah yang di atas gunung, senyuman anak-anak itu merupakan bagi saya adalah rezeki saya. Jadi rezeki saya itu saya cari senyumannya simbah-simbah dan senyumannya anak-anak itu. Itu saya udah merasa bersyukur. Kalau bahagia biasa-biasa saja, tapi bersyukur dalam hati begitu, Bang Andi. Anda juga membantu membuat pompa air ya, Sumber air. sumber air. Ya. Itu di daerah mana ya? Di daerah pegunungan, Bang Andi. Ya, kini saatnya saya ingin tahu dan penonton juga pasti ingin tahu bagaimana sampai Anda kemudian bisa membangun 11 masjid. Ya. Nah, tapi sebelum sampai di situ, Anda kan tadi bilang bahwa Anda juga membantu membuat pompa air ya, Sumber air. sumber air. Ya. Itu di daerah mana ya? Di daerah pegunungan, Bang Andi. Apa yang Anda lakukan di sana? Pegunungan Ya. mana ini? Di daerah Gedang Sari. Ini di Gunung Kidul. Betul, di Oke. daerah Gedang Sari, Gunung Kidul. Apa yang Anda lakukan? Ya, saya kan punya binaan jompo di sana kurang lebih hampir 250 jompo. Banyak Di sekali. atas gunung itu. Lah, yang saya bina itu wilayahnya kan kalau nggak ada hujan kan kering sekali. Kering sekali. Di saat kering,
tangki itu bantuan-bantuan air mau naik gunung aja susah. Akhirnya saya bersama masyarakat, begitu lamanya nggak hujan, akhirnya kita sholat minta hujan. Namun di saat minta hujan, ya semuanya takdir itu Allah yang ngatur. Minta hujan pun sama Allah nggak dikasih. Namun alhamdulillah ada bapak yang pinter cari sumber. Jadi jalan-jalan sama saya dengan masyarakat, Pak Ali di bawah sini insya Allah ada sumber airnya. Akhirnya sumber air kita keduk, batu yang keras itu kita keduk bersama-sama dengan masyarakat. Kita keduk 10 meter, alhamdulillah menemukan sumber air yang sangat besar sekali. Dan kita bantu, kita belikan pompa air, terus kita belikan toren di atas gunung. Alhamdulillah air itu bisa dinikmati 400 jiwa. Sampai hari ini? Ya, itu satu sumber mata air. Dan sekarang alhamdulillah udah bikin 7 sumber mata air. Satu sumber mata air bisa digunakan 400 orang. Alhamdulillah ini juga airnya bisa dimanfaatkan masyarakat, bisa dimanfaatkan tempat ibadah, bisa untuk peternakan, perkebunan, begitu Bang Andi. Wow, keren. Nah, soal masjid bagaimana ceritanya? Kok bisa sampai 11 masjid ya? Ya, ini kembali lagi Bang Andi, karena guru saya yang dulu istilahnya amanahnya yaitu cintailah bangsa ini. Maka saya membuat masjid ini. Karena apa? Masjid ini kalau menurut saya kita bangun karena di wilayah perdesaan memang belum ada masjid, satu. Yang kedua, karena saya bikin masjid biar masyarakat itu saling ketemu, dengan adanya ibadah saling ketemu, dengan sering ketemu akhirnya menjadi rukun. Harapan saya, walaupun saya ini nggak tahu besok di akhiratnya, saya nggak tahu lah, tapi saya punya harapan dengan membuat masjid itu kan banyak, katakanlah sekarang udah 11 masjid, insya Allah di situ masyarakat yang jamaah di situ pastilah ada yang masuk surga besok. Siapa tahu bapak-bapak, ibu-ibu yang melaksanakan jamaah itu besok bisa menolong saya seperti itu. Walaupun saya ini besok nggak tahu nasib saya seperti itu. Dan di kepolisian sudah banyak ya orang yang mengenal Anda. Kemudian bahkan atasan-atasan ya, para jenderal ini saya dengar tahu persis apa yang Anda lakukan. Bahkan Kapolri ya, zaman Pak Tito Karnavian ya. Siap. Pernah datang, pernah ketemu ya? Pernah datang. Siap. Baik. Nah, harapan Anda dengan semua yang Anda lakukan ini, apa yang Anda harapkan? Harapan saya, pertama kalau buat anak-anak saya yang di pondok pesantren dan di rumah yatim saya menginginkan di saat anak-anak saya semuanya besok udah dewasa, udah kembali ke masyarakat, bisa bermanfaat. Satu, bisa bermanfaat pada dirinya sendiri. Yang kedua, bisa bermanfaat untuk keluarganya. Yang ketiga, bisa bermanfaat bagi bangsa dan negara ini. Dan harapan saya yang luas, saya menginginkan kepada seluruh rakyat Indonesia ini, mari kita bersama-sama membangun bangsa Indonesia ini dengan penuh kasih sayang. Amin. Amin. Merdeka. Merdeka Bang Andi. Terima kasih Siap, Pak Andi. Bon Ali ya, Siap. sudah banyak memberikan inspirasi bagi saya pribadi tentu saja. Dan saya yakin penonton yang menyaksikan obrolan kita hari ini. Siap. Nah, sebelum kita tutup, saya ingin memanggil lagi nih Pak Pendeta Elkel ini ya, Pak Rudi, untuk naik ke atas panggung. Pak Pendeta, terima kasih. Ini saling menyapa dengan Pak Kiai. Oh, siap. Ya, terima kasih. Nah, hari ini hari yang baik karena saya kedatangan seorang sahabat, guru, idola saya juga yang banyak juga berbuat kebaikan, baik dia pribadi, keluarganya, perusahaannya maupun bersama-sama saya di benihbaik.com maupun di Kick Andy Foundation selama ini. Nah, hari ini karena dia dengar-dengar ada orang-orang hebat yang jadi tamu, dia ingin ikut berpartisipasi. Namanya pasti kita semua sudah kenal, Irwan Hidayat dari PT Sido muncul. Iya. Nah, Pak Irwan. Ya. Iya, ini kan Pak Irwan udah ngikutin nih dari awal di belakang layar, dari tadi dengerin ya.
Saya ingin tahu komentar Pak Irwan setelah mendengar cerita dari Pak Kiai Bon Ali, Pak Pendeta Rudi, dan cerita tentang Mama Belgi. Apa komentar Pak Irwan? Ya kalau ini Bapak Pendeta ini heran ya bisa insaf. tapi semua memang ada jalannya. Pasti kebaikan Tuhan. Sudah rencana Tuhan ya dalam Rencana hidup Tuhan, ya. Pak Pendeta ini. Nah, terus apa yang Anda lihat dari Pak Kiai kita? Ya, mungkin ini satu-satunya polisi ya yang apalagi dulu suka ngutang. Kalau ngutang sama Pak Kiai. Saya juga ngutang waktu SMA. Tapi tadi ada satu nih ya, Pak Ponali ini. Itu loh pesan kiainya. Siap. Apa itu? Ya, tadi kan pesannya cintailah Indonesia ini. Mama Belgi tadi, iya, saya mikir jauh-jauh gitu ya. Memang banyak orang yang digerakkan hatinya oleh Tuhan jauh-jauh ke sini selama 50 tahun mengabdikan hidupnya. Yaitu menurut saya kalau di Belgia dia kan nggak bisa bantuin siapa-siapa. Sudah makmur ya? Makmur gitu. Jadi tapi kalau ada orang yang bisa, orang asing aja bisa menghargai ya, mencintai orang Indonesia ini, bangsa ini, itu harus menjadikan kita itu introspeksi gitu ya, bahwa negeri ini kita harus mencintai negeri tanah ini. air ini. Kalau orang lain aja mencintai negeri ini, harusnya kita lebih dong ya. Saya lihat gini ya, saya kepengen lewat Sido Muncul nih ya, kami kan memang punya program untuk membantu, tapi kami sendiri tidak bisa melakukan. Jadi kalau ada seperti Bapak Pendeta, Pak Ponali, kemudian Mama Belgi itu, buat saya ini sebuah jalan gitu untuk kami bisa ikut berpartisipasi. Kami sendiri tidak bisa melakukan apa-apa. Jadi intinya ingin mendukung apa yang sudah dilakukan oleh tamu-tamu Kikendi hari ini. Ya. Dukungannya berupa apa? Coba. Membantu dalam bentuk uang. Ya. Uang. Nah, ya. ini untuk Baik. Bapak Pendeta dulu yang pertama. Baik. Dari Sido Muncul senilai 75 juta rupiah. Nih Pak Ponali. Siap. Supaya nggak ngebon lagi. Supaya bisa lebih banyak membantu orang. Amin. Ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Untuk Mama Belgi saya mewakili ya. Oh ya, mewakili. Oke, masih ada ini Pasti ternyata. pasti berguna kalau berguna. Baik. Buat Mama Belgi, saya mewakili Mama untuk menerima donasi dari Sido Muncul senilai 75 juta dan akan kami serahkan secepat-cepatnya buat Mama Belgi ya. Pak Irwan, dengan dukungan Sido Muncul seperti ini, apa yang diharapkan? Ya, saya berharap nanti semakin banyak gitu ya orang-orang yang pertama yang bisa dibantu. Yang kedua, saya juga berharap Indonesia nanti maju gitu. Amin. Maju ya. Jadi semua orang dapat lapangan kerja ya. Ya, terima kasih Pak Irwan Ya, untuk sama-sama. kebaikan yang berkelanjutan. Karena ini bukan sekali dua kali ya, Sido Muncul membantu kegiatan-kegiatan sosial kemanusiaan, tapi udah banyak sekali tidak terhitung. Tapi mumpung ada Pak Irwan, saya ingin mengutip kata-kata Pak Irwan ya, karena saya terlalu sering minta bantuan untuk kegiatan sosial. Satu hari saya minta maaf kepada Pak Irwan. Pak Irwan, saya minta maaf, selalu minta-minta ke Anda untuk membantu orang lain. Jawaban ini penting buat saya dan saya akan sampaikan di sini. Pak Irwan bilang apa? Dia bilang, aku yang harus berterima kasih pada kamu. Loh, kenapa begitu? Karena kamu memberi kesempatan aku untuk berbuat baik. Tidak semua orang mendapat kesempatan untuk berbuat baik. Makanya sampai sekarang saya ajak terus untuk berbuat baik. Ya, terima kasih Pak Irwan. Dan seperti biasa, di akhir acara saya ingin juga berbuat kebaikan dengan membagikan buku yang di awal tadi saya sudah ceritakan, yaitu judulnya Siapa yang Datang ke Pemakamanku Saat Aku Mati Nanti. Ini cerita menarik sekali untuk dibaca karena di sini ada ajakan untuk berbuat baik sebagai manusia biasa. Nah, bagi Anda yang ingin sekali untuk mendapatkan buku ini,
maka Anda bisa mengikuti kuis di Twitter Kick Andy. Dan juga Anda bisa mengikuti undiannya di website kickandy.com. Dan bagi Anda tadi yang menyaksikan acara ini dari tengah, tidak dari awal, jangan khawatir juga, karena Anda masih bisa menyaksikannya melalui tayangan ulang di metrotvnews.com. Juga ada cuplikannya di YouTube Kick Andy Show. Dan bagi Anda yang juga tidak ingin ketinggalan untuk berbuat baik bagi sesama dan tidak tahu caranya, ada cara yang mudah, yaitu cukup dengan klik benihbaik.com. Anda tinggal pilih siapa saudara-saudara kita yang ingin Anda bantu. Semoga episode kali ini memberikan energi bagi kita untuk selalu berbuat baik bagi sesama. Sampai jumpa. Metro TV,